Halo co-friends, muatan A min 4 kulom, muatan B 9 kulom. Terpisah pada jarak 10 cm. Suatu titik yang medan listriknya sama dengan 0 terletak pada jarak. Kita coba gambarkan ulang. Di sini kita memiliki muatan A dan B. Masing-masing bernilai min 4 kulom dan 9 kulom. Ada 3 kemungkinan untuk bisa menguji lokasi mana yang akan merasakan medan listriknya sama dengan 0. Di tengah, di kanan, dan di kiri. Kita tuliskan sebagai Q. Kita mengetahui bahwa arah medan listrik yang dihasilkan oleh muatan negatif akan mengarah ke muatan tersebut. Sedangkan akibat muatan positif akan mengarah keluar dari muatan tersebut. Maka dari itu, titik yang di tengah akan merasakan medan listrik akibat muatan A dan B sebagai berikut. Sama-sama mengarah ke kiri. Akibat muatan A berupa E aki, akibat muatan B berupa E beki. Pada titik sebelah kanan, akibat muatan A ke kiri, akibat muatan B ke kanan. Pada sisi kiri, akibat muatan A ke kanan, akibat muatan B ke kiri. Rumus dari medan listrik ialah Kq per R kuadrat. K adalah konstanta kulom, Q adalah nilai muatan, dan R adalah jarak suatu titik yang sedang ditinjau ke muatan yang dimiliki. Dari rumus ini kita mendapatkan informasi bahwa nilai medan listrik akan berbanding lurus dengan nilai muatannya, dan akan berbanding terbalik secara kuadrat dengan jarak ke posisi yang ditinjau. Seperti yang sudah disebutkan bahwa ada 3 kemungkinan posisi yang dapat diuji, yaitu di tengah, di kanan, dan di kiri. Posisi tengah tidak mungkin menghasilkan resultan medan listrik sama dengan 0, karena E aki dan E beki memiliki arah yang sama. Tidak mungkin menghasilkan resultan sama dengan 0. Di sini, resultan yang dimaksud adalah Eki. Sedangkan, posisi kiri dan kanan masih mungkin menghasilkan resultan sama dengan 0, karena E aki dan E beki memiliki arah yang berbeda. Selanjutnya, kita coba fokus pada posisi kiri dan kanan. Cara untuk menentukan posisi yang tepat ialah dekat dengan muatan yang nilainya lebih kecil, agar medan listrik yang dirasakan titik tersebut dapat diseimbangkan oleh 2 muatan. Hal ini didasari oleh rumus dari medan listrik. Nilai dari medan listrik sebanding dengan muatan dan berbanding terbalik secara kuadrat dengan posisinya. Posisi muatan terhadap titik yang ditinjau. Jika kita melihat posisi yang kiri, maka muatan A akan memiliki jarak yang dekat terhadap posisi yang kiri, walaupun nilai muatannya kecil. Bagi muatan B, walaupun jaraknya jauh, namun nilai muatannya besar. Apabila kita melihat posisi yang kanan, maka jaraknya jauh dan nilai muatannya kecil. Sedangkan muatan B jaraknya dekat dan nilai muatannya besar. Maka dari itu, yang dapat menyeimbangkan adalah posisi yang kiri. Jarak dekat nilai muatan kecil. Jarak jauh nilai muatan besar. Selanjutnya kita fokus pada posisi yang kiri. Jarak antara muatan A dan B berupa RAB. Antara muatan A dan titik Q berupa RAQ. Antara muatan B dan titik Q berupa RBQ. Kita tuliskan konstanta kulom 9 kali 10⁻9 Newton meter kuadrat per kulom kuadrat. Kita tetapkan medan listrik yang arahnya ke kanan itu positif, sedangkan yang arahnya ke kiri itu negatif. Maka dari itu, resultan medan listrik pada titik Q akan menjadi E aki dikurangi E beki. Karena kita menginginkan resultannya sama dengan 0, maka nilai dari E aki akan sama dengan E beki. Masing-masing dapat dipecah menjadi seperti berikut. Nilai dari K bisa kita coret, lalu kita masukkan yang diketahuinya. 4 dibagi R aki kuadrat sama dengan 9 dibagi R aki ditambah RAB dikuadratkan. RBQ di sini bisa kita lihat dari gambar, yang merupakan penjumlahan antara R aki dan RAB. Kita akarkan kiri dan kanan. 2 dibagi R aki sama dengan 3 dibagi R aki ditambah RAB. Kita kali silang. 3 R aki sama dengan 2 R aki ditambah 2 RAB. Kita masukkan nilai dari RAB. R aki sama dengan 2 dikali 10. Di sini, satuannya tidak perlu kita ubah, sehingga hasil akhirnya akan berupa cm. Nilai dari R aki adalah 20 cm. Sedangkan untuk R beki 30 cm.
20 cm dari muatan A dan 30 cm dari muatan B. Kesimpulannya, nilai dari RAQ 20 cm, RBQ 30 cm. Begitu saja, sampai jumpa di soal berikutnya.